Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali kali ini saya bisa menyapa Anda kembali di sini, dan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, pemirsa, barusan saya menampilkan cuplikan video yang berupa keakraban dari Jokowi bersama rakyat Papua selama beliau menjabat Presiden Republik Indonesia. Memang tak bisa dibantah lagi, ketika beliau menjabat Presiden Republik Indonesia memang terlihat sangat akrab dengan rakyat Papua. Karena apa? Karena selama Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden, beliau sudah membangun beberapa bendungan di Papua, dan beliau juga sangat memperhatikan bagaimana rakyat Papua, membangun rakyat Papua menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Itulah kenapa rakyat Papua merasa sangat dekat dengan Jokowi, dan Jokowi pun juga merasa dekat dan dekat sekali dengan rakyat Papua. Nah, hubungannya dengan Gibran adalah jelas. Ketika Jokowi itu dekat dengan rakyat Papua, maka sudah barang tentu Mas Gibran juga dekat dengan rakyat Papua. Dalam artian, ketika Gibran ini disakiti, maka rakyat Papua juga akan merasa tersakiti. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada para gerombolan atau para kaum pembenci Gibran untuk berhati-hati, karena rakyat Papua akan turun tangan ketika Gibran selalu disakiti dan dihina. Rakyat Papua tidak akan membiarkan Gibran sendirian untuk melawan para gerombolan-gerombolan atau para kaum pembenci Gibran tersebut. Baik, izin mensikapi komenan dari Mas Yono Suryono di postingan saya terdahulu, ya, yang mengangkat tentang gantung Petro, ya. Betul, saya sangat nggak ngerti, sampai geleng kepala, sampai mengatakan ini nggak paham, ya. Komenan ini mengatakan bahwa Bapak ini hebat. Saya bukan orang hebat, saya biasa-biasa saja, Mas, ya. Jadi tolong jangan dilebih-lebihkan, ya. Kemudian, bukan orang Jawa tapi paham filosofi wayang. Betul sekali. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya Oku Selatan, ya. Tapi saya sangat senang sekali dengan kebudayaan wayang ini. Seharusnya yang ngaku orang Jawa belajar dari wayang. Lanjut, Pak. Nggih. Jadi begini, ya, saya yang sangat senang dengan wayang tiba-tiba merasa terusik dengan adanya postingan yang mengatakan gantung Petro. Terusiknya bukan karena, ya, Petro sebagai punakawan itu merasa dizolimi atau merasa dianiaya, bukan. Sebenarnya bukan itu. Jadi begini, ya, kenapa di postingan saya terdahulu saya mengatakan sambil geleng kepala, ini nggak paham. Jadi begini, teman-teman, Petro yaitu istilah dalam pewayangan punakawan. Bagi orang Jawa menyebutnya ini Petro, tapi bagi orang Sunda, ya, ini menyebutnya adalah Dawala. Namun sama ceritanya, beda penyebutan tokoh dan bahasanya saja. Kenapa sekali lagi saya katakan ini nggak paham? Mohon maaf, nyun sewu, hampura pisan, ya. Kalau bagi yang paham, dia tidak akan menyebut dan teriak-teriak gantung Petro. Ini tentang filosofi pewayangan, ya. Kenapa dia tidak akan mau menyebut gantung Petro? Karena filosofi pewayangan itu, ya, dilambangkan antara dua. Satu tentang keangkara murkaan, dua tentang kebaikan.
Sedangkan posisi Petruk ini ya adanya di Punokawan yang tugasnya mengemong para satria, para Pendowo. Ya, ini di posisi tentang kebaikan. Sementara ya ada kelompok keangkara murkaan. Ini rombongannya Sengkuni dan kawan-kawan, atau familiar kita sebut dengan Kurowo atau Kurawa. Nah, disinilah bagi yang paham, ya, saya yang orang dari Sumatera Selatan saja paham, tidak akan berani, walaupun ini hanya sekedar filosofi, tidak akan berani mengatakan gantung Petruk, gantung Petruk. Kenapa? Yang bermusuhan dengan Petruk Punokawan artinya adalah keangkara murkaan. Siapa itu? Sengkuni dan bala Kurawanya. Itu. Jadi di postingan terdahulu yang saya state, entah apa yang mengakibatkan, sekali lagi walaupun ini tentang filosofi pewayangan, karena di situ membawa sosok tokoh wayang Petruk, kemudian teriak-teriak gantung Petruk, gantung Petruk. Entah apa yang menyebabkan ini semua, sehingga disadari atau tidak disadari, bagi yang teriak-teriak gantung Petruk sudah menempatkan posisinya di posisi Sengkuni dan Bolo Kurowo. Lebih kurang begitu. Kenapa saya bilang ini nggak paham, ini nggak paham. Kalau paham pasti tidak akan berani bicara tentang gantung Petruk, gantung Petruk. Kira-kira begitu ya. Kenapa saya tertarik sekali dengan postingan ini gitu loh. Benar-benar ini nggak paham. Kalau paham nggak akan mungkin berani gantung Petruk, gantung Petruk. Karena filosofinya tadi tentang perwayangan. Oke?